Ya lebih semangat, shalom. Ya puji Tuhan, tepuk tangan untuk pelayan-pelayan kita yang luar biasa ini ya. Saudara, saya yakin saudara pasti banyak punya teman, kenalan, atau mungkin yang saudara cuma dengar orang-orang hebat yang pernah kita temui. Saya juga beberapa orang yang saya temui karena saya hamba Tuhan. Jadi saya bicara ya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang bisa saya untuk jadikan belajar. Yang pertama di Malang ini ya terkenal sekali, saya memanggilnya Mami Daniel. Dulu punya persekutuan doa namanya Yadim. Saudara 1 tahun ya ibu yang sederhana ini bisa nyiapkan 300 peti mati. Ya terserah dari siapa aja yang berkorban, tapi dia sudah punya iman setiap tahun bisa nyiapkan 300 peti mati. Dan itu orang-orang yang miskin dia sumbang, dia kasih dengan gratis. Kalau saya melayani di tempatnya, saya manggil Mami Daniel ini, saya gini, kok bisa ya dengan segala kesederhanaannya, tapi Tuhan pakai luar biasa. Ya ditumpang. Ada gereja besar GBI, saya salah satu yang diambil anak. Ini Mami meninggal ya, tadi baru tutup peti, besok pagi saya ikut penguburan. Ya, saya dekat dengan papi almarhum, kalau saya datang saya dibawa di kamarnya. Lu bukaan lemari papi, sepilin sing lu suka apa. Enggak bi, saudara dia selalu tiap ketemu ya. Nanti yang lu nek wis jadi hamba Tuhan, ojo hubungan mbek duit ya nak ya, nanti lu dipakai Tuhan. Itu selalu ya, dan sampai sekarang saya ingat, iya betul ya. Jadi bersio dengan keuangan, iya ya bi. Saudara di Surabaya kita mengenal pendiri kita, petani, Om Alek, saya manggilnya Om, saya dekat sekali. Perkataannya sederhana, tapi imannya besar sekali. Saudara mungkin di Indonesia, mungkin lo ya, tidak akan pernah ada lagi gereja sebesar Nginden. 7,5 hektar. Saudara luar biasa. Om kalau cerita, ya Om ini loh, Pak Sam naik jalan pagi, ketemu orang-orang sing bangun-bangun ya, karena di perumahan. Mesti Om tanya, bangun ya? Iya Om. Tapi ini tidak tahu selesai apa enggak. Ada yang tidak selesai? Katanya Om Malik. Selesai semua. Itu loh orang dunia. Ngomong tidak selesai tapi bisa selesai. Kita ini hamba Tuhan. Harus lebih dari mereka. Waduh saudara, hati saya ini seperti dibakar ya. Makanya kampus kita bisa bangun. Ya salah satunya minggu malam itu. Saya diomongi, saya pulang saya nyetir mobil sendiri. Saya bilang besok tak bongkar kampus saya. Pasti saya bangun, ya puji Tuhan. Saudara ya kampus itu bisa terbangun 3 lantai. Dan sekarang kita bisa bangun, kita sudah ada di lantai 8 ya. Perkataan itu masih terus mengiang-iang. Saya percaya gedung ini akan selesai ya. Luar biasa. Ya bulan lalu saya khotbah di Surabaya, sekarang sudah jadi almarhumah, namanya Tante Erna. Sederhana, ya yang ini lagi sekarang kita kerjakan saya, Pastor Joel, nah ini ada Pak Alfred di Diakonia. Tante Erna ini dulu tinggal di daerah yang kumuh. Saudara, dia modali tukang becak. Semua sampai di kampung itu sejahtera. Dan dia bisa bangun satu gedung, bukan gereja, persekutuan doa. Karena dia tidak pernah buka gereja. Ya, tempat parkir yang besar. Saya kadang gini, wah seorang ibu luar biasa. Ya. Nah saudara, saya ingin nanti gereja kita juga, diakonia sudah mulai bergerak ya. Nah ini besok ke mana? Panti Jompo ya. Nah saudara nanti kita siapkan ke panti asuhan tiap minggu. Terus ngasih makan, saya ingin nanti anak-anak pang itu ya bisa dideketi untuk didoakan. Ya mungkin mereka hari-hari ini butuh yang namanya Yesus untuk kehidupan mereka.
Kalau kita yang tidak datang, tidak mungkin mereka datang sama kita ya. Jadi saudara, ada orang-orang yang memang hebat yang dipakai Tuhan. Dan saya mengenal seorang bapak, beda 1 tahun di atas saya. Dia punya 45 kantor di 45 negara. Saya sangat dekat, saudara, di usia 39. Dia sudah punya uang 1,5 triliun waktu itu ya. Saya sih umur 38 waktu itu. Saya gini, hebat loh. Ya, tapi dia 2 kali turun pesawat, 2 kali dijemput ambulan. Dia bilang, saya tidak ingin yang ketiga kali. Sekarang jadi hamba Tuhan. Ya, sekarang jadi hamba Tuhan. Tapi saudara, waktu dia ungkapkan dengan sederhana kehebatannya ya. Saya gini, cek pinter ya. Tapi waktu sekarang saya lihat firman Tuhan, ini jauh luar biasa. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir 2 Samuel 7 ayat 22. Nah, yuk kita baca bareng ya. 2, 3. Sebab itu. Saya banter. Sebab dan tidak. Iya, saya ulang ya. Sebab itu engkau apa? Besar ya Allah, Tuhan Allahku. Siapa namanya? Yesus. Sebab katanya tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi saudara, betapa dahsyatnya Allah kita ini. Saya dulu kuliah S3, saya satu-satunya yang lulusan S2 lokal. Teman saya satu kelas semua lulusan luar negeri ya. Ada istrinya waktu itu masih ketua BIN ya, Badan Intelijen Nasional, Bapak Ari Kumaat. Ya, istrinya teman sebangku ya, kadang duduk depan saya. Bu, cek pinter ya sampean ini. Ya dulu ikut Bapak di Amerika, ya sekalian saya kuliah di sana. Saya tanya sebelah saya ya. Nah ini diambil anak angkat sama Menteri Keuangan kita. Saya tanya, oh ini cek pinter ya. Ya, saya sekolah di Eropa. Terus tak tanya situ-situ. Waduh, segini lokal gak bayar mana ya. Ya saudara, tapi saya tahu waktu saya baca firman. Nanti saudara baca di Mazmur ya. Bahwa firman Tuhan ini bisa memberi kita kepintaran, bijaksana, ya kepandaian. Waktu saya baca ya, saudara waktu kami ujian S3 6 orang. Ya itu rata-rata diuji 7 jam. Ya dengan 7 penguji, 3 profesor, 4 doktor ya. Saya diuji di jam keempat, jadi 4 jam. Kaki saya loh gak iso ngadeg ya. Saya gitu, cek suwe deh ya. Ya apa dicarai Tuhan ya. Tolong apa Tuhan. Sing kira-kira saya ngomong ini sambil saya terang no ya. Saya ngomong terus kira-kira mereka ini 7 orang kaget gitu ya. Ya apa cara deh gitu. Ya waktu satu pertanyaan ada Pak Profesor Sasmoko, dulu ahli statistik terkenal Indonesia ya. Dia waktu tanya sama saya jawab. Ya pokoknya saya jawab. Terus dia gini, loh ya ini yang benar. Sudah selesai, sudah benar semua. Nah ya kok manut kabeh. Ya puji Tuhan ya. Dari 6 orang saya tok yang lulus. Yang 5 tidak lulus. Waktu yang 5 tanya, kau jawab apa? Lah ya iku. Lali saya kira apa jawabannya ya. Benar sudah sampai hari ini saya ingat-ingat terus apa ya lupa ya. Ya sudah yang penting Tuhan sudah ngasih dan menolong saya ya. Nah saudara, saya masih percaya kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Ya apa caranya ya? Kita tidak bisa berpikir. Jadi hari ini saudara jangan pernah ragukan Tuhan kita. Jadi saya ingin lewat khotbah saya ini, saudara sebenarnya iman itu kan bicara kepastian. Waktu saudara memastikan bahwa Yesus bisa menolong kita, kan itu iman. Ya, nanti mulai minggu depan saya mulai akan bicara ada 19 iman. Jadi nanti saya khotbah 1 tentang iman. Di bulan depan iman berikutnya pokok sampai 19. Kenapa 19? Karena waktu itu COVID-19.
Jadi kita lawan dengan iman 19 ya. Sekarang saya mau khotbahin satu-satu. Ya dari 19 satu aja kita bisa lakukan, itu sudah dahsyat. Apalagi 19, beledos dunia ini ya. Tapi hari ini yang ingin saya sampaikan, kita punya Yesus yang luar biasa. Jadi waktu saudara punya Yesus yang luar biasa, jangan pernah ragu. Padahal kita ini ya tiap dengar firman ya, Yesus itu ajaib saudara. Dia sumber mujizat. Saudara di sini, amin, tepuk tangan. Nanti waktu pulang ngadepin masalah ya, sopo sing iso nulung aku ya. Jare Tuhan tak gunting lambemu ya. Lah jangan saudara ya. Jadi ini jadikan gaya hidup, mancepno di pikiran kita bahwa kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Jadi kalau nanti masuk, oh dah isa, lawan sudah. Ya, pasti Yesus bisa menolong kita. Nah seperti itu saudara ya. Tepuk tangan dhisik. Nah. Dan saya masih percaya gereja yang hidup adalah gereja yang penuh mujizat. Jemaat yang hidup, jemaat yang penuh mujizat. Dan malam ini saudara dan saya harus mengalami sendiri. Harus. Kenapa? Kalau saudara tidak mengalami, saudara akan mati rohani. Nanti kalau sudah mati, saudara akan bilang gini, apa Yesus masih bisa nolong saya? Apa Tuhan masih berkuasa? Saudara sudah mulai meragukan. Tapi saya berdoa malam ini, semua saudara orang-orang yang benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Ya, tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Jadi saya cuma bawa satu, pastikan Yesus Allah kita yang besar, dahsyat luar biasa. Dan karena saudara dan saya sudah tahu bahwa dia ajaib luar biasa, jangan pernah meragukan dia. Waktu saudara tidak ragu, Tuhan bekerja menolong kita. Saya ingin nanti setidaknya saudara jadi monumen untuk keluarga kita. Ya, saya pernah punya papa, punya mama yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, saya ingin juga saya bangun monumen ya di gereja ini. Setidaknya nanti ada pendeta Samuel Sianto ya. Bukan cuma pendeta keripik ya, tapi pendeta yang bisa bangun gereja. Puji Tuhan ya. Ya, saya dulu jualan keripik karena anak asuh kita banyak saudara ya. 82. Saya bayangkan kalau mereka sehari makan 3 kali 30.000 kali 0,82, saya tiap hari harus menyiapkan sekitar 2,5 juta rupiah. Saya hanya hidup dari pelayanan, ya mau dari mana saudara. Belum lagi kalau mereka sakit, belum lagi kita bayari dosen-dosen. Ya, tapi Tuhan baik, ya jadi sejarah. Nah, sekarang gak jualan keripik maneh ya. Soalnya wis kena pandemi ya. Ya puji Tuhan. Dan saya mau akhiri dengan kisah mama saya saudara ya. Saya dengan papa saya tidak lama karena papa saya meninggal muda. Tapi dengan mama ya saya dekat sekali. Karena tiap malam pun saya masih bisa tidur bersama dia. Saudara, ada satu yang sampai hari ini masih saya terapkan. Biarpun mama saya miskin, tidak punya. Yang dia pikir cuma satu, gimana bisa memberi. Gimana bisa memberi, hanya itu. Ya, semua saudara saya kalau belikan pakaian mama saya, pasti sudah tidak ada di lemari. Sudah pindah di pasar. Ya, ibu-ibu yang jualan belico apa itu sudah pakai pakaiannya mama saya. Ya, saya beli kebun, mama saya nanam kacang, semua panen. Pokok tiap panen enggak ada, hampir enggak ada yang dibawa ke rumah ya. Semua dibagi-bagi. Terus hidupnya cuma satu, memberi. Tapi enggak pernah habis. Enggak pernah habis. Katanya orang Jawa, nyumber terus. Ya. Jadi mama saya sudah bangun monumen yang saya lihat sendiri. Dia tidak pernah berhitung. Dia tidak pernah, maaf ya saudara ya, ambil punyanya orang. Tapi yang ada di pikirannya gimana memberi. Tadi pagi saya khotbah di ibadah lansia. Ya saya bicara tentang opa oma yang berkualitas. Gimana punya karakter yang baik. Ya saya bilang, opa oma saya jujur. Dulu mama saya miskin dibawa pulang makanan itu loh. Dari habis pesta, ini bawaan. Jangan, nanti mungkin berikutnya ada yang datang. Biar aja mereka. Dan anak-anaknya tidak boleh. Saya tadi bilang sama opa oma, saya di sini kaget-kaget. Iso sampai iwa ayam melebu di tasnya opa oma.
Saya lagi, loh kok bisa ya? Saya sudah habis pikir. Saya udah heran-heran. Waduh, luar biasa memang jemaat kita ini ya. Iya, dahsyat. Tapi sekarang sudah tidak jadi baik ya. Mari dikhotbah ini. Jadi saudara, ayo bangun monumen ya. Jadi juga di sini ada orang tua, jangan hitung-hitungan ya. Dulu saya juga, mah butuh duit buat ini. Saya tahu mama saya tidak punya uang. Oh iya nanti. Saya tahu mama saya keluar, tidak tahu dia cari di mana. Pokok uang itu harus ada. Jadi sampai sekarang itu masih saya tiru. Anak saya semua, apa? Ini butuh ini. Maksudnya saya tidak punya. Oh iya ada. Nanti pasti Papa transfer. Wis pasti. Ya Ibu Gembala tahu. Saya tidak megang uang. Pasti saya transfer. Kenapa? Karena saya percaya kalau saya tidak hitungan dengan anak saya juga tidak akan hitungan dengan saya. Jadi saudara ada monumen-monumen yang baik. Apalagi hari ini kita lihat Yesus yang besar, yang dahsyat. Saudara jangan pernah ragu. Ayo kita praktek. Mari kita bangkit berdiri.